Ruang makan itu seketika menjadi sunyi senyap. Bahkan tidak ada yang berani menatap Pak Silong. Nala menarik nafasnya sebelum menjawab. Itu yang Anda pikirkan, Tuan. Tapi kalau saya tidak akan mencari firma hukum. Saya akan mengajaknya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Saya tahu minat dan karir kami berbeda, tapi itu tidak akan membuat kami berbeda. Anda mengatakan kami akan memiliki sedikit waktu untuk bersama. Siapa tahu waktu yang lebih sedikit itu lebih berharga daripada yang dimiliki oleh orang lain. Duh, aku ini ngomong apa? Nala berkata di dalam hatinya. Ia tersipu karena secara tidak langsung menyatakan perasaannya pada Gavin di depan semua orang. Gavin tersenyum setelah mendengar jawaban gadis itu. Pak Silong tidak bisa berkata apa-apa lagi setelahnya. Ia juga tersenyum. Oke, Nona Nala, saya menganggap Anda menerima tantangan dari saya. Pria itu mengangkat alisnya. Tantangan? Gavin terkejut. Iya, dia bilang dia tidak akan pernah meninggalkan orang yang dia nikahi, kan? Buktikan itu. Menikahlah dengan putraku. Pak Silong menatap Nala dengan pandangan yang lembut. Nala yang masih dalam mode bingung mengedipkan matanya beberapa kali. Wajahnya sangat merah dan jantungnya berpacu lebih cepat dari biasanya. Menikah? Apa aku tidak salah dengar? Menoleh pada Gavin, ia berpikir sejenak. Apa dia benar-benar serius dengannya? Apa dia sudah melupakan Rosa, cinta pertamanya yang pernah diceritakannya malam itu? Tapi kami bukan pasangan, Tuan. Mendengar jawaban Nala, Pak Silong dan istrinya saling memandang satu sama lain. Keduanya kebingungan. Gavin masih terdiam. Dia yang awalnya ingin menghindar dari Anita, kini harus termakan permainannya sendiri. Meskipun nama Rosa belum sepenuhnya hilang dari dalam hatinya, tapi gadis itu juga telah dilamar oleh orang lain, dan cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Benar kata Adit, dia harus move on. Toh Nala adalah gadis baik-baik, dan kedua orang tuanya sudah memberikan restu. Tidak ada salahnya untuk mencoba, kan? Memegang tangan Nala, ia tersenyum kemudian menoleh pada ayahnya. Pah, Mah, kenalkan, ini adalah Nala, calon istriku. Ia berkata dengan tegas. Pelan-pelan ayahnya menganggukkan kepala. Lampu di ruangan kerja Pak Silong masih menyala ketika semua orang sudah tertidur. Ia masih duduk terjaga di kursi kerjanya. Membuka laci, ia mengambil selembar foto. Di dalam foto itu ada 3 orang pria yang saling merangkul menghadap kamera. Adalah dirinya, Danu, ayah Rosa, serta Wilson, ayah Anita. Ketiganya adalah sahabat karib semasa sekolah. Dia pernah bermimpi akan menjodohkan putranya dengan salah satu anak temannya. Tapi kini karena Gavin sudah memiliki pilihannya sendiri, dia tidak akan memaksanya. Mengenai kerja bisnis dengan Wilson, dia memutuskan untuk berdiskusi lagi dengannya besok pagi. Tring! Terdengar satu pesan SMS masuk di handphone Nala. Dia melihat nama pengirimnya, Gavin. Sudah tidur? Belum. Tersenyum, dia membalas cepat pesan itu. Mau melihat-lihat kamarku? Jangan salah paham, Lak. Aku tadi mengobrol dengan kakakku.
dan sekarang aku tidak bisa tidur. Di kamarku ada teleskop, ayo kita melihat bintang. Gavin mengirim pesan lagi. Ia khawatir Nala akan berpikiran macam-macam padanya mengundangnya ke kamar. Melihat bintang, kelihatannya menarik. Oke. Tidak lama Nala mengetuk pintu kamar Gavin. Oh, jadi seperti ini tampilan kamarmu. Ia melihat sekeliling setelah pintu terbuka. Kamarnya terlihat rapi dan tertata. Semuanya begitu terorganisir. Dia bahkan tidak dapat menemukan satu debu pun di kamarnya. Langit-langitnya juga dibuat lebih tinggi. Terdapat tangga kecil yang mengarah ke tempat tidurnya di tengah ruangan. Di sudut kanan adalah lemari besar berisi buku, piagam, dan piala. Kamarnya terlihat seperti kamar remaja. Lah, apa kamu sungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan tadi? Gavin bertanya pada Nala yang sedang melihat-lihat piala. Menoleh, Nala mengernyitkan alisnya, seolah-olah meminta penjelasan apa yang dimaksud olehnya. Maksudku, kamu tidak akan pernah meninggalkanku di masa depan. Pria itu menatap jauh ke dalam matanya. Terkikik, Nala membalas tatapan itu. Vin, jika ada yang rusak, yang dilakukan oleh setiap mekanik adalah memperbaikinya, bukan membuangnya. Yakinlah jika kamu menikah denganku, hidupmu akan selamat dan tidak akan sia-sia. Gavin tidak bisa menahan tawanya mendengar jawaban Nala. Ia kemudian mengarahkan tangannya pada teleskop yang ada di pinggir jendela. Mendekatkan matanya pada lingkaran lensa, Nala melihat banyak bintang berkelap-kelip yang seolah-olah sangat dekat di depan matanya. Ia terlihat sangat senang. Gavin berdiri di sampingnya menatap wajah gadis itu yang excited. Dan tanpa disadari senyuman mengembang di bibirnya. Vin, lihat! Nala menoleh pada Gavin. Mata mereka bertemu. Beberapa minggu kemudian, sudah tiba saatnya mencari tahu identitas Ivan. Gavin menjemput Nala di rumahnya. Hari ini mereka akan melakukan perjalanan ke Okinawa, Jepang bersama teman-temannya. Ketika keduanya tiba di rumah Rosa, yang lain sudah siap dengan barang bawaan mereka dan sudah dalam mode liburan. Sebelumnya, ia memperkenalkan gadis itu sebagai calon istrinya untuk menekankan pada teman-temannya kalau dia tidak lagi single. Menepuk bahu Gavin, Adit menaikkan alisnya. Apa aku bilang, dia adalah gadis yang tepat untukmu. Dia berbicara lewat matanya. Gavin tersenyum kecil dan menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tingkah Adit. Ivan dan Rosa seperti biasa, pria itu terus menggodanya dengan gombalan-gombalannya dan merawat Davi dengan baik. Benar-benar ia adalah suami yang sempurna. Nala mengangkat alisnya. Dia tidak tahu tentang masa lalu Ivan. Dia mengira keduanya sudah lama bersama. Cara Ivan memperlakukannya terlihat begitu gentleman. Pria yang sangat langka, mungkin satu dari sejuta. Sayang sekali bila Rosa melepaskannya, pikir Nala. Setelah memasukkan barang-barang ke bagasi, mereka pergi ke bandara dengan mengendarai 3 mobil. Beruntung mereka akan melakukan penerbangan dengan pesawat pribadi milik Rosa. Jadi tidak perlu terburu-buru. Okinawa, Jepang. Dari bandara menuju ke rumah pantai Rosa berjarak sekitar 3 jam berkendara. Mereka tampak kelelahan, terutama Davi.
Sebelum pulang ke rumah, mereka berhenti di toko Sebaade. Nasi taco diputuskan untuk menjadi menu malam ini, dengan Ivan serta Gavin sebagai chef utama. Bagaimana kamu tahu tentang masakan ini? Tanya Nala. Dia duduk di samping Rosa dan Cecil yang tengah melihat keduanya dari meja bar. Aku mempelajarinya saat masih kuliah. Gavin membalas kata-katanya. Mengambil sedikit nasi taco, ia menyuapi gadis itu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa tahu tentang makanan ini. Tapi sepertinya ini familiar bagiku. Ivan tersenyum. Kamu tidak hanya pintar memasak, bro, tapi juga ahli dalam berbagai hal. Aku jadi penasaran, bagaimana kehidupanmu sebelumnya? Atau jangan-jangan kamu adalah seorang pangeran yang keluar dari manga? Adit yang tiba-tiba berdiri di belakang Rosa memegang ujung dagunya. Sa, kamu tahu kan kalau kamu terus menolaknya, ada seseorang di sini yang selalu sedia menggantikan posisimu. Cecil mengejek menggoda Rosa. Aku tidak peduli. Ia cuek. Ivan menoleh padanya. Dia menyentuh hidung gadis itu dengan saus yang ada di jarinya, lalu tersenyum. Ini membuat Rosa sedikit terkejut. Jangan khawatir, Sa. Aku tidak akan berpaling pada siapapun. Aku sepenuhnya milikmu. Ia mengedipkan satu matanya pada Rosa. Ini orang benar-benar suhu kalau disuruh menggombal. Atau jangan-jangan dia dulunya playboy. Batin Adit.